Sudah ya, Bu Ma? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uma. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuma agak galau sedikit ini, agak kurang gimana gitu ya saya hari ini. Kalau kenapa ini Bu Siska? Kok kelihatannya kurang semangat begitu ya? Iya, Bu. Iya, betul, Bu Uma. Saya sekarang lagi agak sedikit menemukan kendala dalam pembelajaran saya ini. Kenapa ini, Bu? Kira-kira Bu Ma ada waktu nggak untuk hari ini kita diskusi sebentar? Bisa, Bu. Kebetulan hari ini saya longgar ini, Bu. Lagi kosong ini. Bisa sekali nih. Baik, terima kasih ya Bu Uma. Jadi hari ini tuh saya pengen cerita sedikit, pengen diskusi sama Bu Uma tentang perhatian anak-anak di kelas, Bu, perhatian murid yang ada di kelas saya. Wah, menarik sekali nih topiknya ya, Bu ya. Apa nih Iya, yang Bu. mau Bu Siska bicarakan hari ini? Harapannya apa ini, Bu? Dari diskusi kita hari ini, Bu. Jadi hari ini saya mau mau berbicara atau membahas tentang antusias atau fokus murid saya yang ada di kelas. Nah, harapan saya pengen nanti ada gambaran Bu Uma tentang mungkin solusi dari masalah yang saya temukan di hari ini. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, Bu Siska ini mau diskusi tentang fokus dan minat murid dalam belajar ya, Bu. Coba Iya, betul ceritakan sekali. ini, Bu, apa yang Bu Siska alami di kelas ini terkait pembelajaran di kelasnya Bu Siska. Jadi seperti ini Bu, ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya seringkali menemukan murid-murid saya itu sering ngobrol sendiri. Selain itu mereka sering ramai seperti itu gaduh di kelas Bu, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Mungkin ada yang menggambar, ada yang keliling mengganggu temannya seperti itu Bu. Jadi saya bingung bagaimana harus menghadapi situasi yang seperti ini. Iya ya. Jadi muridnya Bu Siska ini cenderung suka ngobrol sendiri dan melakukan aktivitas lain ya, Bu ya. Kira-kira apa nih yang menyebabkan muridnya Bu Siska kurang antusias atau kurang konsentrasi saat pembelajaran ini, Bu? Mungkin kalau yang saya rasakan Bu ya, mungkin mereka itu merasa bosan di dalam kelas. Karena pada saat ini itu kebanyakan saya ketika pembelajaran saya lebih banyak untuk ceramah. Saya lebih sering untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan materi di kelas saya, Bu. Iya ya. Lalu ketika muridnya Bu Siska kurang antusias atau tidak fokus dalam pembelajaran ini, apa yang sudah Bu Siska lakukan, Bu? Biasanya nih Bu, saya itu melakukan ya menegur dan mengingatkan secara berulang gitu Bu, supaya mereka dapat kembali fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Bu, yang saya lakukan. Iya ya. Kira-kira kalau tadi Bu Siska sudah menegur, sudah mengingatkan ya, Bu ya. Adakah hal lain yang Bu Siska lakukan supaya siswa lebih antusias lagi dalam belajar, Bu? Selain itu Hmm, apa, Bu? dengan mengembalikan fokus siswa. Kadang sering saya ajak untuk cerita dalam bercerita sedikit gitu. Saya sering bercerita sedikit untuk mengembalikan fokus siswa. Kemudian saya kadang juga memberikan sedikit tepuk-tepuk motivasi seperti itu Bu Uma.
yang saya lakukan ketika anak-anak sudah pecah konsentrasi, seperti itu. Bagus sekali ya, yang usahanya Bu Siska ini sudah banyak yang dilakukan ya. Apakah dulu itu pada kelas tahun-tahun sebelumnya juga pernah mengalami hal seperti ini, Bu? Kalau kelas sebelumnya, kebetulan dulu saya mengajar di kelas rendah, Bu. Kebetulan di kelas 3. Nah, pada saat ini saya mengajar di kelas tinggi, yaitu di kelas 5. Nah, pada saat mengajar di kelas 3 itu, murid-murid saya lebih kondusif daripada yang ada di kelas 5 sekarang. Seperti itu, tuh. Oh, jadi dulu itu Bu Siska ngajar di kelas rendah yang karakteristik siswanya berbeda ya Bu dengan sekarang yang di kelas tinggi ya Bu ya. Ya, Menurut Bu Siska, kalau untuk siswa karakteristik kelas tinggi itu kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan supaya siswa itu lebih tertarik lagi dalam belajar Bu? nah, kalau kelas tinggi itu kan karena dia sudah cenderung untuk suka melakukan aktivitas ya Bu. Jadi sepertinya saya akan mengajak anak-anak itu untuk ice breaking, kemudian mengajak anak-anak permainan di luar kelas seperti itu. Kemudian saya ajak diskusi, memecahkan masalah, seperti itu Ibu Ma. Wah, itu sepertinya menarik sekali untuk diterapkan itu Bu. Ada ice breaking, kemudian tepuk-tepuk. Ya, Pasti siswa sangat antusias nantinya ya Bu ya. Pembelajarannya jadi lebih hidup begitu ya Bu. Nah, ya, kira-kira apa lagi Bu selain hal itu yang bisa dilakukan lagi Bu? eh, mungkin saya bisa membuat media yang variatif Bu. Kalau biasanya karena saya lebih banyak menjelaskan ceramah dengan menggunakan papan tulis. Nah, sekarang akan saya coba dengan menjelaskan pakai PPT Bu dengan LCD yang ada di sekolah. Kemudian saya juga menggunakan media-media konkret yang lain yang lebih menarik. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Nanti tadi selain ice breaking, kemudian media dan medianya ini bervariasi, pasti nanti murid akan sangat senang ini mengikuti pelajaran ya Bu ya. Ya, Nah, betul. selain itu ada lagi enggak Bu dari aspek lain yang bisa diterapkan? Mungkin dengan berbagai metode ya Bu, metode atau model dan strategi pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya karena saya hanya melakukan ceramah dan mengerjakan tugas saja. Nah, kali ini saya coba anak untuk melakukan praktek atau praktikum atau bisa diajak diskusi seperti itu Bu. Nanti saya akan buatkan LKPD yang menarik untuk siswa. Wah, menarik sekali nih Bu, luar biasa ini Bu Siska ya. Setelah media, kemudian nanti akan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa akan mengikuti pelajaran dengan senang, tertarik, dan bisa fokus lagi ya seperti yang Bu Siska harapkan tadi ya Bu. Iya, Nah, betul sekali. kira-kira apakah ada hambatan Bu atau kendala-kendala yang nanti bisa menghalangi Bu Siska untuk melakukan hal tersebut, rencananya Bu Siska itu? Saya kira tidak ada Bu, tidak ada. Jadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya nanti ya. Ya, saya optimis apa yang saya rencanakan itu akan berjalan sesuai rencana. Iya bagus tuh Bu. Nanti bisa lancar ya Bu ya, ndak ada hambatan. Nah ini apa ini yang bisa Bu Siska lakukan supaya rencana tersebut dapat terlaksana Bu? Eh, yang pasti saya akan segera merevisi RPP yang sudah saya buat Bu. Saya akan membuat RPP yang inovatif yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang variatif juga.
Wah, luar biasa sekali ini ya Bu Siska. Nah, kira-kira apa nih Bu ukuran keberhasilan rencananya Bu Siska, Bu? Ukuran keberhasilan saya sudah pasti anak-anak akan menjadi lebih antusias dan fokus pada saat pembelajaran, Bu. Ya, jadi ukuran keberhasilannya nanti siswa lebih aktif dalam belajar ya Bu ya, fokus mengikuti pelajaran dan senang nanti ya mengikuti pelajarannya di kelasnya Bu Siska ini ya. Iya, Bu. Kira-kira berapa lama ini Bu waktu yang Bu Siska butuhkan untuk bisa melakukan rencana-rencananya yang sudah disusun tadi Bu? Kira-kira 1 minggu, Bu, untuk menyusun semua rencana yang telah saya buat. Kira-kira paling lama 1 minggu sudah saya lakukan. Wah, Seperti ini itu, Bu Bu. Siska langsung bergerak ini ya. Luar biasa sekali ini ya Bu. Langsung Ah, bergerak cepat. iya, Nah, Bu Siska, apa yang akan Bu Siska lakukan setelah diskusi kita hari ini nih Bu? Kira-kira Bu Siska mau melakukan yang mana dulu ini? oke. Kalau setelah ini, yang pasti saya akan segera untuk mencari referensi dulu, Bu, yang pasti mencari referensi dulu tentang strategi-strategi pembelajaran yang menarik. Nah, selanjutnya saya akan segera membuat RPP yang inovatif seperti itu, Bu Uma. Luar biasa ini saya acungi 2 jempol untuk semangatnya Bu Siska. Nah, kira-kira untuk membuat RPP yang inovatif tadi, apakah ada teman atau eh, rekan-rekan guru di sekolah yang bisa membantu Bu Siska supaya lebih baik lagi, Bu, dalam membuat Sudah RPP-nya? pasti, iya, sudah pasti saya akan apa berdiskusi atau berkolaborasi dengan sejawat ya Bu ya, karena mungkin dengan diskusi dengan rekan sejawat saya bisa mendapatkan masukan bahan tentang PPP yang saya buat seperti itu Bu Uma. Iya, jadi nanti Bu Siska akan berkolaborasi dengan teman ya, Bu ya. Kira-kira Ya, kapan ini Bu Siska langsung bisa membuat RPP inovatif yang berpihak pada murid tadi atau konsultasi dengan temannya Bu Siska? besok Bu, saya akan lakukan besok. Wah, ini gercep ini ya Bu ya. Langsung bergerak ini Bu Siska ini sudah semangat ini. Semangat, saya sudah semangat Bu. Ya, ya, keren-keren sekali ini Bu. Bagaimana Bu Siska sekarang apakah sudah mendapatkan solusi dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah mendapatkan banyak sekali gambaran dan ide dari yang telah kita diskusikan hari ini, luar biasa sekali. Jadi apa yang saya rasakan pada hari ini alhamdulillah sudah terpecahkan dan saya sih menjadi lebih semangat dan optimis untuk membuat kelas saya menjadi lebih menyenangkan. Luar biasa ini Bu, sudah mendapatkan gambaran ya Bu, sudah tahu nanti akan melaksanakan apa ya setelah kita bertemu hari ini ya Bu. Iya, iya Selamat Bu. ya Bu ya, sekarang sudah memiliki gambaran yang jelas ya Bu. Sudah Iya, tidak sabar ini saya mau menunggu hasilnya ini Bu. ya oke, ya Bu siap. Saya pasti akan segera menghubungi atau mengkomunikasikan dengan Bu Uma. Iya, saya tunggu ini Bu, pertemuan selanjutnya ini jangan lupa segera hubungi saya ya Bu ya. Iya, Saya ingin siap. dengar lagi bagaimana ini hasil pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Siska dengan RPP yang inovatif tadi. Iya, Bu. Iya, siap. Saya akan segera melakukan perubahan. Terima kasih ya Bu Uma untuk diskusi kita hari ini. Sama-sama Bu Siska, nanti lain waktu bisa kita sambung lagi ya Bu. Saya tunggu Iya. ini hasilnya. Bu Siska sudah bergerak cepat ini Bu. Oke, terima kasih Bu Uma. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Siska. Waalaikumsalam. Sekarang refleksi ya Bu.
refleksi. Nah, ini Bu Siska, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Apa yang Anda tetap sama tenang, lebih lega, mengungkapkan, ya tenang, lebih lega, Lebih lega. Terus apa lagi, Bu? tenang, lega, kemudian mendapatkan pencerahan. Saya mendapatkan pencerahan gitu ya, Bu. Saya mendapatkan pencerahan. Kemudian apa lagi, Bu? Yes, itu top. Itu top. Ini tetap yang ini, Bu. Ya, sing di. Ini saya dapat mengungkapkan keresahan saya akhir-akhir ini. Saya mendapat gambaran pemecahan masalah yang saya alami. Ini tetap ya, Bu ya. Ya, apa sih kok kesandet. Biar Bu. Bentar. Kelihatan, Bu? Urung. Sudah? Wes. Ini, Bu, ada lagi? Saya merasa tenang, nyaman dalam selalu mendapatkan pencerahan. Ya. Sudah, Bu? Wes. Ternyata saya bisa. Ya. Ya, wes. Kemudian yang refleksi. Oh, Ini berubah ini, Bu. Membuat pertanyaan berbobot ini sudah ya ini ya, Bu. Sudah latihan. kurang apa, Bu? Ini sudah sesuai alur Tirta. Yes. Sudah. Kondisi present sudah. Berarti yang perlu diperbaiki apa, Bu? Apa masuk pertanyaan? Pertanyaan berbobot. Apa ya? Wes cukup kayak itu pertanyaan berbobot kehadiran penuh. Variasi pertanyaan. Refleksi sebagai koci. Meningkatkannya. Ini sudah wis. Wes Bu, podo itu. Wes sudah. Stop sharing ya, Bu? Ya, stop. Ya, tak nyiapin